Kalau kue ibu tadi kan, alah, gua kok lalu oleh kue, aja, kita cuaca sewa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu kafatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jikalau mereka mau, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 46. Baiklah yang sama-sama kita muliakan, angku-angku niniak mama dan gadang bersahabat tua, alim ulama sudah bendang dalam negari, ibu-ibu bondo kanduang, limpape rumah nan gadang, litak bakeh tampek minta nasi ko awih minta air. Selanjutnya juga kita yang hadir di dalam musala yang mulia ini, ndak taratuk tak bilang gala, ndak berbagi, ndak bersiba lah di dalam sambah kesadunya. Ayat yang membaca ko Bapak Ibu adalah salah satu di antara peringatan Allah terhadap awak tentang orang nan lamah dalam beribadah. Dulu masa Rasulullah ayatku turun ketika dulu turun perintah Allah melalui Nabi untuk melaksanakan perang menghadapi musuh-musuh Allah. Jadi di antara kaum muslimin waktu itu, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Hazm, ada mereka tu yang ndak muah ikut bersama Nabi pai parang fisabilillah dengan alasan nan babuik-buik, dengan 1001 alasan. Nah, ada di antara mereka tu yang mengecekan, ya Rasulullah, ari yang ya Rasul, panih garang, iyo bana padih panih ya Rasulullah. Kemudian jumlah awak sakete, tanago indak bara, senjata pun ndak cukup. Sementara lawan atau musuh nan awak aduhi, jumlahnya sangat banyak, badannya kuat-kuat, tanagonya pun bentuk itu gunung, dan senjata mereka tu langkuk ya Rasul. Rasanya awak tunda selah. Kok pai bunuh diri awak beko. Nah, kemudian Nabi tarangkan
janji Allah kepada orang nan pai baparang tu. Kalau lai awak yakin, maka Allah bersama awak. Di dalam ayat kan disampaikan juga bahwa jumlah nan sakete bisa mengalahkan jumlah nan banyak. Kam min fi'atin ghalibatin ghalabat katsiratin. Bara banyaknya jumlah nan sakete bisa mengalahkan jumlah nan banyak. Kemudian ada dulu alasan mereka yang lain. Ya Rasulullah, nya peristiwa aku Bapak Ibu terjadi dalam perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang menghadapi bangsa Romawi yang ingin menguasai wilayah Islam. Dan perang terakhir dalam sejarah hidup Nabi. Nabi itu Bapak Ibu madoi perang tu sampai 65 kali. 65 kali. Dan waktu Nabi memulai perang di Madinah tu umur Rasulullah lah 50. Bayangkan tu kuat fisik Nabi, kuat badan Nabi tu. Tu perang tu, memulai perang. Nabi ku sangat mana menjaga kesehatan beliau, tubuh beliau kuat. Sampai tanda kuatna tubuh Nabi ku Bapak Ibu. Ketika dalam perang Khaybar ada seorang wanita Yahudi menaburi racun ke dalam piring makanan Nabi. Waktu tu ada daging unta. Bagian paunya tu yang suku Nabi. Maka ada seorang wanita Khaybar yang masukkan racun tu. Kemudian dengan kuasa dan kebesaran Allah, waktu Nabi akan mencicipi daging tu, mengecek daging tu untuk menagak. Sabaklah ditaburi dengan racun. Kemudian Nabi nak jadi, cumanlah tiba di bibir Nabi kuah. Azab racun tu lah masuk menjala ke dalam badan Rasulullah. Bara lamunya racun tu mengidap di tubuh Nabi sampai tahun. Sesudah perang Khaybar sampai nanti Nabi rasakan racun tu dalam tubuh beliau Bapak Ibu waktu Rasulullah kau meninggal wafat. Bara kuatnya tubuh Nabi. Nah, jadi dalam perang Tabuk itu selain dari alasan ariange jumlah awak nan sakete tanaga awak nak buara, termasuk di antara alasan orang tu, ya Rasulullah, kalau satu lu ambo baparang ya Rasulullah karumi tu ke bangsa Romawi, ambo ku laki-laki nak bisa menceliak padusi. Kalau lah nampak demo padusi ya Rasulullah, lah bantu induk nampak demo. Apalagi bangsa Romawi. Urangnya rancak-rancak ya Rasul. Kok lama himan ambo di sini? Banyak alasannya Bapak Ibu. Akhirnya tidak jadi pai. Nah, ketika Nabi babalik dari parang tu dengan membawa kemenangan, dengan gembira sesuai dengan janji Allah, maka orang-orang yang tidak mengapai waktu pertama dulu tu ingin lo nyopai. Alolo alasannya. Ya Rasulullah, sabananya dulu tu kami yang muapai. Tapi ba'ala. Itu tapi ka ba'ala. Bisu aku ya Rasul, kami batikai leh. Kalau ada jo nanti kesempatan untuk kami kapai baparang. Lalu apa jawaban Allah dalam Al-Quran? Fa irraja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruji. فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَلًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدَوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Maka jika engkau dikembalikan oleh Allah kepada sekelompok golongan di antara mereka, maka mereka meminta izin kepadamu wahai Muhammad untuk keluar pergi berperang. Maka katakanlah kepada mereka, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan janganlah kamu pergi berperang bersamaku melawan musuh. Karena sesungguhnya kamu dulu telah senang dan reda tidak ikut berperang pada waktu kali yang pertama, maka tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Nah, jadi cerita awakku nak tentang parang kini deh Bapak Ibu. Ayatku pernah dulu disetir
atau dipakai dan dikiaskan oleh Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullahu ta'ala tentang orang yang melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Orang yang menjalankan ibadah atau puasa di siang hari dan ibadah tatawwa di malam hari selama bulan Ramadan. Dan ayat-ayat yang di dalam surah At-Taubah, ayat surah yang ke-9, Bapak Ibu, membicarakan tentang sifat yang Allah bocorkan atau Allah bongkar kepada Nabi sipai orang munafik dalam beribadah. Baanan orang munafik orang munafik Bapak Ibu nyo satu salat, nyo ikui bapuaso, nyo satu bazakat orang munafik, nyo satu bajamaah ke surau. Bahkan nyo dulu masa Rasulullah ikui pai parang fisabilillah. Nah, cuma nanti orang nan bantu aku Allah lemahkan nih orang munafik. Nah, memang kau disampaikan oleh Allah surah At-Taubah ku Bapak Ibu termasuk diantara surat yang Allah turunkan di akhir-akhir hayat Rasulullah. Makanya turun pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi kan wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin di waktu duha. Umur Nabi waktu itu 63 tahun lebih hampir hari. Nah, sebelum itu dan sebelum adanya Haji Wada, ada beberapa ayat yang Allah turunkan termasuk di antara surah At-Taubah. Yang isinya membicarakan tentang penyakit nan paling berbahaya, yaitu kemunafikan. Bamang ko itu mau baca Bapak Ibu. Sebab sebagian awak ko adonan maraso hebat, maraso bangga ketika awak hadir berjamaah dan awak menganggap orang tidak satu ke surau itu orang nan lama dalam beribadah. Apalagi nanti bako di akhir Ramadan. Aco tu guru-guru awak menyampaikan kan kalau di akhir Ramadan beko di ujung Ramadan tu beko tinggal nam biasa-biasa selai. Apalagi mulai di Sarawak misalnya kecik guru-guru awak mengalami kemajuan. Majunya ibu-ibu nam biasa di belakang malah maju ke muka. Nanti bayang dia waktu itu awak galak waktu itu tersenyum seolah-olah awak tak masuk hamba pilihan Allah. Dan tak sagete lo para ustaz kadang menyebut awak nan hadirku orang nan dipilih oleh Allah. Kalau ada orang nan maraso mantua itu dalam hatinya Bapak Ibu maraso dipilih oleh Allah, iko hati-hati masuk ke dalam parangkuk setan. Ba'atan do munafik dalam ibadah ini. Jadi sesudah ayatku turun, maka Nabi diantaranya yang dipilih oleh Rasulullah itu ada beberapa sahabat penjago rahasia beliau. Sia orang yang dikatakan munafik. Sebab pada masa sahabat dulu ada orang yang munafiknya sahabat besar tapi munafik. Bahayanya orang munafik Bapak Ibu jamaah nya ndak sama dengan hukuman Allah yang lain. Orang munafik pun ndak bisa dihukum di dunia tu. Kalau orang maliang mencuri dengan kadar yang telah ditetapkan dalam syariat, nyoko dipotong tangannya. Kalau orang berzina, kalau pelakunya itu belum pernah menikah, maka hukum atau hadnya nyo dicambuk atau dilambui 100 kali dan diasyangkan selama 1 tahun. Kalau nyolah pernah menikah berzina, maka dirajam sampai mati, nak boleh jo ibu. Baparu ni jo batu. Kalau orang minum khamar dilambui 100 kali. Orang yang membunuh ada hukum qisas. Begitu seterusnya. Tapi nan orang munafik tidak bisa. Memang kau tidak bisa. Kalau sekiranya Nabi membunuhlah orang munafik, Bapak Ibu, tentu kaum musliminan lain salah sangka ke Nabi. Memang kau dibunuh di Rasulullah, padahalnya lain salat. Padahalnya satu puasa. Bahkan nyo rajin berjamaah ke surau.
Kok pakaiannya bantu menghidupkan sunnah Nabi. Ada kegiatan masyarakatnya hadir. Tapi Nabi tahu nan isi hatinya tuh. Allah namanya tahu. Nah, di antara sahabat waktu itu Bapak Ibu jamaah, ada nan tamasuk orang munafik, sahabat besar tuh. Dibukakanlah di Rasulullah rahasionya tuh kepada salah sahabat beliau yang bernama Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman adalah penjaga rahasia Rasulullah selain dari Anas bin Malik dan Fatimah putri beliau. Siapa Huzaifah bin Yaman? Nama lengkapnya sebenarnya Yaman itu bukan nama asli ayahnya. Yaman itu sebutan yang populer atau sebutan lakab terhadap ayahnya yang bernama Suhail. Suhail bin Jabir bin Ammar bin Rabi'ah bin Jarwah. Beliau asli penduduk Makkah, tapi dek karena bau tang darah kepada sukunya. Tang darah kan tahu Bapak Ibu kasihnya. Mungkin kok kanela dia kok kanai pisaunya. Sainggonya pailah menyelamatkan diri ke Yasrib atau Madinah. Nah, di Madinah konya minta perlindungan kepada kelompok suku Bani Ashal. Dan menikahlah dengan salah seorang putri dari Bani Ashal, Bani Abdullah bin Ashal. Dan waktu itulah beliau mendapatkan kepercayaan dan mengakui bagian dari keluarga Bani Ashal. Nah, Bani Ashal ku siago dalam keturunannya secara genealogis ini berasal dari Yaman. Makanya disebut dengan Yaman. Nah, Huzaifah itulah sebabnya disebut dengan Huzaifah bin Yaman. Nah, jadi kata Huzaifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Huzaifah kepada sahabat, di antara kalian pernah Nabi menyampaikan kepada ambo orang munafik. Cuma tidak disabuikan oleh Nabi sia orangnya. Maka saat itu sahabat-sahabat Bapak Ibu jamaah kasak kusuklah mencari ingin tahu sia nan tamasuk orang munafik. Cuma waktu itu para sahabat mencari sianan munafiku berbeda aja cara awak mencari. Kalau kebanyakan orang awak kini nan bacari sia orangnya. Sia orangnya tuh. Kalau sahabat dulu indah, nyo dibawa kalau dirangkuhnya ke badan dirinya. Batanya nyo kayak Huzaifah. Termasuk di antaranya yang paling anubana batanya tuh Umar bin Khattab. Huzaifah, apa kau termasuk ambu kau di dalam orang munafik tu? Maka dijawablah oleh Huzaifah, wahai Umar, engkau tidak termasuk di dalam. Cuma engkau tu ada dua pakaian. Pakaian musim panas, pakaian musim dingin. Huzaifah kau tidak masuk, tidak mengatakan bahwa pakaian tu bagian dari kemunafikan. Tapi dia saking khawatir dan camehnya Umar bin Khattab, disadakahkannya pakaiannya itu ke orang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi kemunafikan itulah bahayanya tuh. Cuman Allah paling banci dan bangih ke orang munafik. Termasuk juga Nabi mengatakan musuh nan paling baik itu bukan orang kafir, tapi orang munafik. Makanya nanti di akhirat tampaknya tu di dasar neraka atau di karak-karak neraka. Innal munafiqina min asfali minan nar, kata Allah dalam Al-Quran. Orang munafik itu nanti tampaknya di karak-karak neraka. Nah, sesuai yang mau sampaikan tadi, ayat yang di dalam surah At-Taubah ayat 83, Bapak Ibu, dipakai oleh Imam Abu Bakar Az-Zur'i tentang orang nan Allah lemahkan dalam beribadah. Bahwa orang yang lemah dalam ibadah itu artinya orang yang tidak siap untuk menerima perintah Allah. Nah, ketidaksiapan ikulah nan mesti diwaspadai, kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i. Kata beliau ada dua perkara nan wajib diwaspadai. Satu diantaranya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu. Kewajibanlah yang ada di hadapan mata, tapi awak tidak siap untuk mengarajukan. Ketidaksiapan awak untuk melaksanakan
menyebabkan awak tu lemah dalam beribadah, sehingga menganggap enteng atau remeh nilai pahala dan kebaikan yang Allah janjikan, dan akibatnya juga besar. Apa akibatnya? Akan terhalanglah dari rahmat dan ridha Allah. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah, ampia tiuk malam. Apalagi mau caliak di sini tu Ustaz Andi. Saya sekali lagi mau caliak di video YouTube-nya. Menyampaikan kepada awak di antara keutamaan Ramadan, di antara apa yang merusak ibadah puasa, membatalkan puasa, apa amalan di bulan Ramadan, lah disampaikan. Disampaikan itu, termasuk juga berbagai macam bentuk amalan yang disukai oleh Allah, atau hal yang akan bisa masuk awak ke neraka. Tetapi Bapak Ibu jamaah, ternyata nan awak bantu dulu je. Nan ibadah awak lakukan kau ndak lapih dari sekedar rutinitas, kebiasaan nan awak karajokan tahun-tahun sebelumnya. Padahal awak dalam ibadah aku kan nak doa ditambah di Allah. Nan puasa tetap jodoh 9 atau 30 hari. Yang tarawih awak ndak lebih dari sabalih rakaat. Ayat nan dibacanya paling 2-3 ayatnya. Tak doga ditambah. Salat pun betul itu lama Ramadan tak doga subuh menjadi 3. Zuhur juga asar menjadi 5. Tak doga. Hanya saja Allah menjadikan Ramadan ku Bapak Ibu jamaah untuk mencari awak sia orang nambah sungguh-sungguh. Sia nan ingin mendapatkan Allah tak janjikan dalam Ramadan ku segala macam janji nan akan menyelamatkan awak nanti di akhirat. Tapi awak lemah dalam itu. Di dalam kalau Nabi dulu Bapak Ibu kan banyak riwayat. Makanya banyak riwayat lah ulama ikhtilaf atau berbeda pendapat. Ya contohnya made tarawih tu misalnya kan. Di sebagian musaji ada yang 2-2, sebagian ada ampe-ampe. Dannya sama-sama kuat keduanya dalilnya. Dalam hadis Rasulullah seperti riwayat Bukhari dan Muslim. Salatul lail matna. Salat Nabi itu kalau salat malamnya itu 2-2. Tapi ketika ditanya kepada Aisyah, ba'a salat malam Nabi itu? Kata Aisyah, Nabi itu salat ampe, sudah tu ampe. Cuma nak diterangkan oleh Aisyah tu, ampe-nya ko apa ko? Nabi ko nyo salat ampe rakaat, sudah tu Nabi istirahat itu. Bekolo sabu ampe rakaat. Tidak dijalikan apa ko ampe ko langsung ampe atau 2-2. Tapi sebagian ulama berpendapat memang yo ampe-ampe. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan itu tidak salah. Nan salah tu orang tidak ikut tarawih. Itu nan salah. Lalu apa kata Aisyah? La tas'alu husnihinna wa tulihinna. Ajan dah tertanya lo, ba'a rancaknya salat malam Nabi itu dan bara lo lamunya. Kan acuk di guru sampai di guru-guru awak tu. Lamu salat Nabi itu sampai bangkak kaki Nabi tagak Bapak Ibu. Ada awak nak muah di kerajuan bentuk itu tu. Di kerajuan ada awak bentuk itu tu langang surau. Sedangkan murid tadi setelah mupe orang tapi tak disiko tu. Kalau jamaah siku alhamdulillah semangatnya tinggi. Alhamdulillah wah itu di tempat lain. Di mana nado? Iya. Wadah itu. Jadi Bapak Ibu jamaah termasuk tahajud lagi. Karena dalam Al-Qur'an wadah itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Umar pernah ditanya tu, "Bagaimana kau salat? Bukankah salat Nabi tidak lebih dari sabalih tiap malam?" Dijawab oleh Umarnya beda. Tarawih dengan tahajud beda. Tahajud itu lalu wak dulu. Itu syaratnya. Nah itu sebabnya orang-orang dulu tu Bapak Ibu salatnya tu adonan sampai 23. Bahkan adonan sampai 39 rakaat. Mode itu orang mandap ingin beraih tu. Nah, awak Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang dikhawatirkan awak dilemahkan oleh Allah untuk beribadah. Awak tahu
bara nilai kebaikan yang Allah janjikan, tapi malih Bapak Ibu. Malih tu ka mangarajukan. Tio sawantalo diingian, ada dadaro ibadah Ramadan pabanyak baca Quran. Tapi ketika apa buka, kamam buka Al-Quran sekarang payah. Jelek kamam baca gua. Membuka Al-Quran sekarang payah. Bari na rasulnya. Indak saringan mencari api doh itu. Kalau HP ko bakayai manawa tu. Ba anak kapakolah habis baterainya babali lo power bank juga. Ndak saringan itu no. Al-Quran ko yo bana bapikia na wa rasulnya. 5 mini itulah lamuna rasulnya baca Quran. Tapi kalau cari HP Android ba jam-jam lah sakit ge kudua lah tekili-kili ge pinggang dinyo ndak ba perasaan. Nyo samu tu nyo. Mudo tuo nak kete orang kadang samu tu nyo. Ba mangko bari gitu. Padahal Bapak Ibu jamaah, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa amalan bulan Ramadan? Beliau menjawab, amalan bulan Ramadan itu dua nan hebat benar katanya. Yaitu menolong orang nan kelaparan dan orang susah, yang kedua memperbanyak baca Quran. Baitullah salat malam atau tarawih hawa, subuh ke surau untuk itu dulu. Makanya Bapak Ibu, di ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tu nan diseru oleh Allah tu orang beriman. Padahal kan nan wajib mengarajokan puasa tu kan syaratnya muslim. Kan itu kalau menurut fikih. Syarat wajib orang melaksanakan puasa tu yang pertamanya Islam. Kemudian balik berakal, siai akalnya. Lah pandai membedakan mana nilok, mana muruak kan itu. Kemudian adu kemampuannya. Tapi ba mau kena diseru oleh Allah orang beriman. Sebab lawan ba iman ku munafik. Nah, Bapak Ibu jamaah. Makanya nanti di akhir Ramadan tu ada orang ku ndak mandapi apa-apa. Jadi awak mulai malam pak, kembalilah awak pasang niat, berazam dan bertekad kuat, raihlah anan Allah apa kan dijanjikan itu. Jangan dipaturuikan lalai itu malih itu. Malihku Bapak Ibu tu penyakit hati nan satio awak dapat itu payah mindahnya. Kalau dalam bahasa agama ghaflah namanya tu. Nah, orang nan lalai ku bangih banyak mana Allah, bahkan disamuan oleh Allah jo binatang ternak. Baan orang lalai ku nyo ado punya mata tapi ndak mencali. Nyo punya pandangaran, punya talingo tapi ndak mandanga. Nyo punya hati tapi tidak bisa memahami. Ulaika kal an'am. Mereka tu sama jo tarana ke Allah. Balhum adal, bahkan lebih rendah lo pada tarana lain. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang nan lalai, orang pamalih. Jadi Bapak Ibu jamaah, makanya dalam hadis Nabi itu kan digandingkan itu imanan wahtisaban. Iman dan perhitungan. Ihtisaban itu ada makna lainnya selain perhitungan. Dan pertama perhitungan, yang kedua penuh harapan, dan ketiga yo mandapikan pahala Allah tu ganjaran. Paralu dihitung yo berhitung Bapak Ibu. Tiba waktu mogari babuku tu dikana balik saja awak maimsak fajar tu manahan dari fajar. Kira-kira nan kama rusak puasa awak. Mungkin awak taluk manahan awi jelita nan karkana na merusak puasa awak. Ado nak sehari ku ghibah pagunjian orang. Ado nak awak sehari ku namimah masuk pitana. Ado nak awak matu awak ku menceliak kepada nan haram. Baitu bro talingu lidah dan segala seterusnya. Sudah tu ado nak awak sehari ku baca Quran. Ado nak awak sehari ku bersedekah. Ado nawak pai berjamaah ke surau 5 waktu luasa. Kalau ayo berjamaah ado nawak sunat rawatib. Tu nan diperhitungkan itu. Kalau banyak nan rungkai waktu itu Bapak Ibu, banyak nan indah, tandanya Allah lemahkan awak. Jadi nan diinginkan Allah tu memang orang nan bermujahadah, orang nan bersungguh-sungguh mendapatkan. Itu yang dibanggakan di Allah itu.
Nya dalam Ramadanku kan memang awakku dibanggakan di Allah. Wa yubahi bikum malaikatahu. Allah banggakan kamu di hadapan para malaikatnya. Dicaliakan ya Allah tuh. Caliaklah dia kalian wahai para malaikat, saksikan di kalian. Caliaklah jamaah lukuk sehariat tuh. Musalla Baitur Rahman. Caliaklah nyo datang surau berlomba-lomba, bermirami. Di rumahnya iduikan Al-Quran, nyo rajin bersedekah. Kemudian nyo dah ingin nyo mendapatkan ridwanmu. Caliak dibanggakan ya Allah. Tapi ketika awak lamah Bapak Ibu jamaah, maka Allah pun malamahkan awak. Kalau wati itu saparwati dalam beribadah. Nah, jadi nyo kan ndak ada lenan bari sebenarnya. Ada amalan harian kanlah coba sampaikan di hadapan Bapak Ibu. Amalan harian Nabi, tahajud, salat berjamaah, kemudian salat subuh terutama sekali, baca Quran tiap hari, perbanyak istighfar, memeliaru ayat wudu, berwudu. Karena lah waktu-waktu itu seperti waktu duha, salat 2 rakaat. Bari ia pasoti waktu. Awakku memang belum bisa merasukan nikmat ibadah tu belum bisa le. Kadang awak tahu jago jam ampe tu. Ambona mantu itu je tu. Jago jam ampe ni. Ketulah mulai wah. Padahal awak tai takana tu. Bisa kan masih bisa 2 rakaat tahajud. Bisa bari ka jago tu. Sudah subuh dikecian di Nabi itu. Orang yang sudah subuh berjamaah, kemudian nyo berzikir kepada Allah sampai nanti tiba syuruk tabi matahari, nyo salat 2 rakaat lo beko kecik Nabi, lah samu tu nilai pahalonyo bantu pahalo umrah. Tapi orang sudah subuh mengamanya. Lalu sampai jam marahnya lalu jam 10. Jago jam 10 tu badan lah panik-panik latihan nak berkatan tuan. Tiba lo malih balik. Tangguang ke parak, ke sawah, ke pasar ke. Itulah luar ni. Sudah sembilan luar. Ukua lo kasua lihat. Sampai asa. Sudah asa tu pai malalala. Tu mangawak pasu namanya tu. Ibadah wak namanya tu. Jadi dipasulah hati wak kau apa itu. Walaupun awak ko nyo ndak dulu Allah mengecian targetnya harus sagiku. Ndak dulu Nabi mengecian harus tamai Al-Quran 30 juz. Ndak dulu do. Kan ada perintah Nabi itu. Awak nak disuruh memperbanyak baca Quran. Memperbanyak baca Quran ku banyak lu maknanya tak masuk mentadaburi. Mode-madokan tausiah, wirid pengajian, itu mentadaburi Al-Quran namanya tu. Walaupun ada orang yang menanun kawa, baik itu melalui Facebook atau WA dan segala macam, ditunjukkan caranya baca nama Quran saju semalam atau sehari. 2 lay sudah subuh, 2 lay itu duha, 2 lay sudah zuhur, 2 lay sudah asar, 2 lay lo beko lalu. Tamai sajus. Karena mesti lo untuk itu. Kalau nak tahu dia sajus setengah juz, nak tahu setengah juz, salai. Payahnya Rasul salai salaman, bariknya salaman setengah halaman guys. Susahnya Rasulnya sayat, payahnya sayat Rasulnya di mana besoknya Al-Quran batan di rumah. Di lemari. Tiba rumah beko cari Al-Quran tu, patui agak 2 mini. Tu payahlah kena puale. Maleh om Al-Quran tu cari Al-Quran tu. Cari Al-Quran tu kan 2 mini tu di Al-Quran. Tu payahlah. Mudah-mudahan dia aman caliak tiap hari itu taimbau jo hati untuk kemambiak Al-Quran itu bukanya. Jadi itu yang pertama itu Bapak Ibu. Pasu diri waktu. Sebab Allah mengecen dalam Quran pada itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nak kamarubah guys nasib seorang. Sebelum dirinya memulai dicaliak oleh Allah dulu. Dalam bulan Sya'ban waktu batang kan ambo sampai juga gitu. Nabi saja meminta ke Allah untuk merubah arah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram tu 6 balih bulan lamanya. Tiuk sudah salat Nabi meminta. Sampai akhirnya Allah menyebut dalam Al-Quran.
Qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Sungguh engkau selalu menadahkan wajah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka adukkanlah wajahmu ke arah kiblat yang engkau sukui kecil Allah. 6 bulan. Kau nakkan Allah amuasi langsung balian. Apalagi Nabi itu kekasih Allah. Tapi baralah munyo 6 balik bulan, 7 balik bulan bagai riwayat ngecian. Meminta ke Allah. Jadi awak harus pasu diri itu untuk merubah diri. Nah, sudah tu nang kedua Bapak Ibu, karena perjalanan awak tu di akhirat. Awak kamati itu nanti Bapak Ibu adu ampe nan kawak lalui. Jangan awak kan banyak kan takicuah senyago. Nan awak tahu nyo ka meninggal tu anguk berjalan tercakiaknya bantu orang bakaruah tu lapainya. Atibo ditipak keluarga awak na meninggal ditanya orang, ba yang meninggal, ba mak meninggal, alhamdulillah kami lai malapih ke sadonyo, ayo bantu orang lalu senyo tanang. Dak do ke tak sangas keti Allah jadi kami do bantu tercakiak bagai. Kalau ada orang mengecek bantu itu, tu Bapak Ibu, kata Aisyah, ma'albitu ahadan bihaunin mautin ba'da ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengecek bantu tadi itu ndak kagum gembo do kata Aisyah. Ndak salut gembo mendengar. Nah hebat amalnya. Sebab ambo mencari baapai sakit detir dan payah nan diadui Rasulullah ketika anguk beliau berjalan. Siapa orang yang paling hebat dan paling mulia daripada Nabi? Nak dur. Awak ke meninggal tu Bapak Ibu, ada namanya ihtidar, hadir kematian, ada gamaratil maut, tekanan kematian. Nang ketiga baru sakaratul maut. Nang kampe ada namanya nazak. Nazak ku dua macamnya. Ada ni cabui sekare-kare, ada nambah lambek-lambek. Lambek-lambek itu bukan berarti nak taraso. Lambek-lambek itu menghormati orang yang beriman supaya sakitnya ku jantar lazu anu banadan. Beko kalam barzah mari tubulo anam lan kau lalui. Ada sambutan kubur, ada himpitan kubur, ada pertanyaan kubur. Orang yang mengawani dalam kubur mencari tanpa iwak kudian azab atau rahmat nan terakhir nang kanam. Bara panjangnya tu. Beko di akhirat awak dibangkikan di padang mahsyar untuk dikumpulkan. Tampai taga awak tu ndak labiah dari tapak kaki tu. Bara lamunyo tu baratuih tahun, baribu tahun. Menunggu giliran surang-surang akan diparetongkan oleh Allah. Matuari didakian jaraknya samil sementara wanginya sejangka dari bunubun. Tampai taga awak basi nama leleh angiknya tua. Bantuat bika dia pi dua pi. Sampai-sampai kece Allah dalam Al-Quran. Ado nan manyangku wakatu tua lah baradu dalam neraka. Saking angiknya. Palu ado nan singgo mato kaki, ado nan singgo lutui, ado nan singgo pinggang, singgo dado. Bahkan ado nan tenggelam dengan karinginya. Menunggu surang-surang saja dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir Allah wafatkan. Awakku sadonyo kan dihisap ke Bapak Ibu. Memang ada kata Nabi, orang nan akan masuk surga tanpa hisap tu ada. Cuma nak dijalih Nabi sia orangnya. Nabi mengatakan, keistimewaan umatku kata Rasulullah, diagih oleh Allah tu masuk surga tanpa hisap 70.000 orang. Kemudian namu minta lo ke Allah masing-masing dan 70.000 tu membawa lo 70.000 kecil Nabi. Cuma nak dijalih Nabi sia orang. Ulama berpendapat orang tu adalah orang nan mati syahid. Awak leka mungkin mati syahid Rasul. Allahu a'lam. Dan masih awakku akan mensinan tu lamu tagak nak bisa bergeser ke mungku, nak bisa bergeser ke belakang, nak bisa lo bergeser ke kidal. Apalagi kalau dibangkitkan Allah dalam keadaan butuh lo dalam surah Taha ayat 124. Ditimbang nanti tu. Kalau timbangan awak tiba di giliran awak, timbangan amal kebaikan awak ringan, amal buruk awak bare, langsung masuk neraka lulek. Dicari nangka pembarian. Nangka pembarian. Bantu awak-awak. Wah, insyaallah.
Orang nan biasa rajin berjamaah bahkan di luar Ramadan, dah di Ramadan tu gua, nya ada jamaah aku musiman gua. Ado nan di luar Ramadan berjamaah sali menanggakan usia, nanti inyo saliang mencari sia kawannya. Ya Allah, sianu tu dulu sair yang salangkah jo kami itu ya Allah. Sabi dua sarangku ada yang sailia samudia kami dulu tu. Kasurau pai bagotong royong membarasin musaji maniangi laman acok dulu ya Allah. Manyo ya Allah. Bako dia nuan. Sudah tu alai syafaat dari Al-Qur'an dan puasa. Itulah Bapak Ibu. Yang dikecil Nabi, Al-Qur'an asyamu wal Qur'an yusfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan pertolongan bagi hamba nanti di hari kiamat. Al-Quran ko Bapak Ibu, di dunia nyo menjadi ube dia tiawa. Di alam barzah nyo akan menarangan kubur. Di akhirat akan memberikan syafaat. Atau kawak tinggalkan. Mangkonyo Allah bangih sangai. Sampai-sampai Allah samukan jo tarana. Lah mangko janji Allah tapi ndak amuah wak mambia. Tapi kalau lah urusan pitih bagage Bapak Ibu. Dulu kan mau sampoin juga. Misalnya ko ado lah nyak jorong aku menyampaikan berita wah Bapak Ibu awan bisuak mungkin wah ado orang rantau nan pulang. Jadi orang rantau ko meminta kepada awak babuku di surau. Ba mangko ke surau sababnya pertama ado bingkisan dan dibawa pulang. Kalau bagi kaum bapak tua beko ado baju telok belangu kin saruang cek tambah sajadah. Atau kapulang dia gelo pitih amplop antara 100 hingga 252. Nan kaum ibu ado mu kenakin saruang jo sajadah tu ado lo pitih 252. Kalau diumumkan lah dia nyak jorong wako Bapak Ibu ala sampai surau wako. Siko ababuku sampai sudah tarawih. Ko ado lah berita bantu itu bah surau wako. Ala bantu hari raya sampai ke sini. Ana nampak pitih. Bantunalah hati wak cinta dunia. Iku janji Allah di Ramadan kuah. Bantu iku nanti di akhirat. Laweh dalam surah Ali Imran kan itu sampai 1-3 tu. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Basogirolah menuju ampunan Allah dan sarugun yang luasnya salawas langit dan bumi. Baralaweh langit itu. Bumi jo langit berapa weh? Nan langit ko nama ni. Jadi, ko ako. Loteng na. Tanyo kan anak nama na langit na warna biru tu sadar. Padahal na warna biru tu atau putih nampak dia putih pucet kalau musim hujan itu batih pemandangan awak tu. Kalau naya unggeh basi, na ibu, itu ibu unggeh basi. Kapal tabang, pesawat. Walaupun datang pesawat dalam pesawat, nan biru tu segitu je nampaknya datang jauh. Beko acala di TV astronot, lah sampai ke luar angkasa ruang hampa udara tu, indah je nampak 5 batih langit. Baralaweh tu langit kata. Sementara dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan lapihnya langit itu 7 katihnya. Baralawehnya sarugo tu. Nan timur barat tu nama. Bang kurang tak tahu tentang alam barzah. Nyo nak mengarati alam barzah. Baralaweh alam barzah tu laweh. Kalau ulama membandingkan itu, nyawa aku kan alam rahim dulu. Dalam rahim ibu fi qararin makin tempat nan kuat. Mana lapang dunia pada alam rahim. Supaya kini gua lapang dunia jauh perbandingan lapangnya tu. Dan alam barzah nanti samulah bandingannya antara alam rahim jo alam dunia. Barzah tu lebih laweh dulu. Mangkonyo di barzah tu ada azab sinan. Digambarkan oleh Nabi ada orang berenang di sungai, tibonya ke sungai diparuni di malaikat jo batu sampai pecah kepala. Sudah tu di satu lo balia, berenang lo balik, paruni lo balia.
Ada orang baru dalam gua sampai, lu punya barzah tu bentuk dunia lo. Ada gua, ada ngarai, ada sungai di sini. Tapi nyoba beda lokasinya. Kalau orang nama dapat azab, nyo tampaknya tu tampak na ngeri. Tampak azab. Kalau orang nama dapat rahmat, maka alam barzahnya menjadi taman-taman sarugo. Itu makanya doa dan dilantunkan di imam awak ketika penyelenggaraan jenazah. Ada orang meninggal, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Wa la taj'al qabrahu hufratin min hufarin niran. Jangan menjadi lubang api neraka. Baralam sampai datang kiamat. Kiamat tu bentuk itu pula. Lamu proses surang-surang tu Allah tu maha adil tu Bapak Ibu. Jangan karena awak manusia, binatang saja diadili oleh Allah. Nah, dalam hadis Muslim kan, kambiang nindak batan dua, di sanduaknya di kambiang nan batan dua. Beko kambiang nan batan dua tu di akhirat, tanduaknya tu diagian ke kambiang nindak batan dua di dunia. Baitu maha adilnya Allah. Beko disuruh hanya menyuruh dua. Baitulah hewan yang lain. Katikolah selesai seluruh hewan tu, Allah berfirman, Kuni turab, jadilah kalian sadunya tanah. Pengadilan Allah kepada hewan tu disaksikan oleh seluruh manusia. Baik kafirnya atau muslim, sadunya mencari. Sehingga orang-orang kafir mengecen waktu itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hoi kironyo ambo, samu lolah nak nyojo kambiang tadi. Samu lolah jo kabau. Oh ya kironyo ambo, baan ndak jadi gaci sembuh dulu. Waktu itu cik orang kafir. Aja nawak sampai muda itu nanti. Jadi tak masuklah di bulan Ramadan. Jangan dengan alasan-alasan dipaturian malih. Kok kalau dipaturian tu masuk lawak ke dalam perangkap syaitan. Sebab itu bagian dari hati dan penyakit dan ujungnya nanti kepada orang yang munafik dalam beribadah. Sebab orang munafik kan disabui oleh Allah dalam Al-Quran. Tandunya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhu. Orang munafik tu nyo menyangko, nyo menipu Allah padahal nyo mengicuah dirinya surang. Tandunya. Wa idza qumtu ila shalah qamu kusala. Kalau datang nyo untuk menegakkan salat, nyo digakkan salat tujuh hatinan malih. Yura'unan nas, mereka ingin dipuji oleh orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan nyo ndak dom mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah awak kembali manukan niat awak balia. Nah, sebab Ramadan ko nanti tandunya tu di ujungnya tu kecik Nabi. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tu tergantung ba akhirnya. Tu celiak nanti. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-ibratu bi kamalin nihayah la yanqusul bidayah. Amal tu nam menjadi tolok ukurannya, kata beliau, adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal-awal. Itu di ujung tu nanti diceliak dia Allah. Dan itu bululah rahasianya mengko malam qadar hadir di 10 malam nan terakhir. Ba mengko ndak saja dari awal. Sebab masuk malam nan 21 semestinya dosa awak kala diampuni oleh Allah. Kesalahanlah dimaafkan, hatilah suci, jiwalah barasiah, badan ringan melaksanakan ibadah, mangkonyo berlomba-lombalah maraih anan Allah janjikan, orang tulah nanti nan kaditamui oleh malam qadar tu nanti. Jadi sadunya awak ko dapik malam qadar, dapik sadunya Pak. Ndak do ni ndak dapik. Sebab malam qadar ko hadirnya samalam. Tidak lalu untuk itu saja. Hatta matla'il fajri, sampai tabi fajar. Cuman kondisi awak ba'a waktu mendapat malam qadar tu, ado nan sedang menonton TV, ado nan sedang dilapau, ado nan sedang menggesek-gesek HP, ado nan sedang baca Quran dan berzikir. Itu nanti orang nan kau ditamui oleh malam qadar tu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah barangkali untuk mengenal diri awak, termasuk dirimu sendiri. Marilah kita lawanlah malih waktu. Bermujahadah lah awak, bersungguh-sungguh lah. Lawanlah anan ka menjadi alasan awak. Sebab nanti di akhirat nak dua alasan leh.
Orang nanti kalau di akhirat itu kan lah banyak Al-Quran menyebut, termasuk dalam surah Al-Mu'minun guys. Baliakkan kami ke dunia lihat ya Allah. Fa'asaddaqu aku minas solihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amal soleh. Nya dunia tu nanti di akhirat tu Bapak Ibu dalam surah Az-Zariyat, dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Az-Za'at, wan Nazi'at itu Allah bertanya kawak tu, bara lamunya engkau dunia dulu. Jawaban waktu tu awak sadunya gua nanadir. Lai kami dunia lu sebantanya ya Allah. Antah pagi sebentar, entah siang sebentar, entah sore. Bara lamunya bara tahun dulu dunia. Itu tanya Allah bara tahun dulu di dunia. Kecewa waktu tu. Lai sebentar singgahnya siang hari. Sudah tu kami saling mengenal tu kami pahile. Itu anggapan awak nanti di akhirat dunia aku sebentarnya. Nah jadi wakatunan sabanta aku lah manfaatkan. Tahu-tahu beko lah pai sekali. Tahu-tahu beko lah. Ya bentuk mimpi lah dunia. Dalam mimpi awak kama-kama akan dibawa rawu dalam mimpi. Tahu-tahu lah tersinta awak jago lalu mimpi kirunya. Bentuk itulah dunia kau bapak. Makanya awak sekali lagi marilah betul-betul awak laksanakan ibadah tu dengan sebaik-baiknya. Lawanlah rasa malih waktu dan manfaatkanlah waktu terutama waktu lapang dan banyak jari lalu. Sebab orang sedang solat pun harusnya lalu. Apalagi tahiyat akhir. Kamu telah barakali mendapat lawas anda saya kambo. Adunan sedang rukuk gay lapeh panahan tangannya letui yang atau taujuk kemungku. Lalu sedang solat. Jadi kalau pai wak sedang solat dah baru. Mudah-mudahan termasuk husnul khatimah. Jangan beko awak masuk kepada golongan orang yang munafik dianggap oleh Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Mungkin dia tak panjang nih. Banyak maaf kok ada kata nak bertampainya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang kita dengarkan dari Ustadz kita tadi ya, semoga semua apa yang disampaikan oleh Ustadz Ilham kepada kita bisa menjadi penerang bagi kita, bisa menjadi amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.